Selamat pagi, assalamualaikum Bu Faiz. Selamat pagi, waalaikumsalam Bu Rita. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bu Faiz sehat juga. Alhamdulillah sehat dan bahagia Bu. Alhamdulillah ya. Walaupun setiap hari perjalanan jauh ya Bu ya, tapi tetap semangat. Baik Bu Faiz, kita ketemu lagi di B4 kali ini. Kita akan observasi kelas ya Bu Faiz. Sudah siap kan Bu Faiz? Sudah Ibu. Sudah ya. Kalau Bu Faiz ini selalu siap ya. Bu Faiz nanti mau mengajar materi apa ini Bu Faiz? Saya akan mengajar materi menulis teks deskripsi. Oh, bahasa Indonesia ya Bu Faiz? Bahasa Indonesia kelas 7. Kelas 7. Jumlah muridnya ada berapa Bu Faiz? Ada 32 Ibu, tapi sepertinya hari ini tidak hadir semuanya. Karena ada yang dispen. Oh, iya iya iya. Baik, ada 32 siswa. Ajar kelas berapa? Kelas 7C hari ini. Kelas 7C ya pas hari ini. Oke, berarti kita bahasa Indonesia fokusnya di menulis teks deskripsi. Teks deskripsi. Tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Nah, yang pertama peserta didik mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan tema wisata lokal Bojonegoro Ibu. Nah, ini tujuannya berlatih menjelaskan wisata kesukaannya dengan baik sesuai dengan konteks dan pembaca. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami paparan orang lain dengan gestur yang baik dan menghargai dengan berlatih menilai paparan lisan temannya. Oh, jadi yang ingin dikembangkan itu menulis ya, keterampilan menulis terutama pada materi teks deskripsi. Teks deskripsi. Kebetulan temanya ini wisata lokal yang ada di Bojonegoro. Berarti boleh pengalaman pribadi. Betul sekali. Pengalaman teman. Oke. Luar biasa sekali. Kemudian untuk mencapai area pengembangan tadi, kemampuan anak menuliskan teks deskripsi tadi, apa nih yang sudah strategi yang sudah disiapkan sama Bapak? Yang pertama, di sini saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning, Ibu. Tapi ini saya kemas dalam pembelajaran diferensiasi, ada diferensiasi konten, proses dan produk, Ibu. Oke, betul. Ini agar anak-anak dapat kita sebagai guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Mungkin bisa secara singkat untuk diferensiasi kontennya itu yang sudah disiapkan Bapak apa saja? Untuk diferensiasi konten, jadi saya nanti mengadakan tes diagnostik kognitif dan non kognitif, yaitu salah satunya gaya belajar, kemudian saya kelompokkan. Jadi gaya belajar yang visual, siswa yang gaya belajarnya visual akan saya beri materi dengan konten di website Ibu. Untuk gaya belajar visual saya akan beri materi di website itu, kemudian yang auditori di TikTok Ibu. Nah, anak-anak kan sekarang main TikTok gitu ya Ibu ya. Betul. Jadi saya merekam suara saya, ada tulisannya juga sehingga anak-anak dapat mengakses dengan baik. Untuk yang kinestetik nanti saya akan menyebarkan potongan-potongan contoh teks deskripsi, kemudian saya akan menyebarkan di sudut-sudut kelas Ibu. Jadi mereka aktif dan bekerjasama dalam mencari potongan kertas Ibu. Oh iya benar sekali. Jadi mereka akan berusaha mencari sambil bergerak. Betul. Sekali. Itu untuk konten Ibu. Kalau untuk proses, jadi anak-anak ini nanti saya minta untuk membuat teks deskripsinya sesuai dengan prosesnya masing-masing. Artinya ada yang mungkin menggunakan aplikasi Canva, TikTok, atau mungkin menggunakan kertas-kertas seperti pada umumnya Ibu. Jadi saya bebaskan mereka. Keren berarti sekali. Berarti nanti produknya bebas Ibu. Jadi misalkan untuk auditori, kelompok auditori membuat vlog atau mungkin rekaman suara. Untuk visual membuat infografis, teks deskripsinya dibuat infografis. Untuk yang kinestetik misalnya membuat pop-up, atau scrapbook, dijadikan scrapbook seperti itu. Biasa sekali. Berarti benar-benar ini persiapannya, diferensiasinya sudah keren sekali. Mungkin untuk disiplin positif KSG nanti kita langsung di kelas. Siap Ibu ya. Oke, terima kasih. Kira-kira kita akan mulai kapan untuk observasi kelas ini? Bisa dimulai hari ini, hari Sabtu. Nah, ini kemudian saya ada jam di kelas 7C ini kebetulan di jam ketiga dan jam keempat Ibu. Oke, dan nanti kita jam ketiga ke kelasnya. Oke. Terima kasih Bu Faiz. Nanti kita ketemu di kelas. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi
sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Mai pengen mengecek semangat kalian dulu. Ya, siap? Ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kelas 7 C. Siap. Kelas 7 C. Siap. Siswa kelas 7 C, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 7 C semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi menulis teks deskripsi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian teks deskripsi, kemudian struktur teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari teks deskripsi? Janu, apa sayang? Teks deskripsi adalah teks yang menuliskan satu sesuai keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, meniru dan merasakan apa yang dilukiskannya. Betul, jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara rinci dan jelas. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis teks deskripsi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah saya berharap kalian mampu menulis teks deskripsi yang bertema wisata lokal yang ada di Bojonegoro yang kalian sukai sesuai dengan strukturnya. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan kalian semangat dulu nih. Saya ingin tahu sih bagaimana perasaan kalian hari ini sebelum mengikuti pembelajaran. Perasaan sebelum mengikuti pembelajaran hari ini ya, misalnya dari rumah ada yang mungkin galau ya kan, ada yang sedih atau yang bagaimana Bu Fai nggak tahu. Minta tolong video temannya ini ada kertas warna-warni. Well, ternyata hari ini beragam ya perasaan kalian. Ada yang belum sarapan, ada yang senang. Saya berharap hari ini kalian setelah mengikuti pembelajaran Bu Fai, kalian lebih happy dan lebih semangat lagi. Siap? Siap. Karena saya berharap ya dari pembelajaran hari ini kalian mampu meningkatkan keterampilan menulis kalian dengan baik dan benar ya. Baik anak-anak, saya ingin tanya nih, kira-kira masih ada yang ingat nggak salah satu kesepakatan kelas kita apa? Ayo, yang angkat tangan. Masuk kelas tepat waktu, tadi pintar semuanya masuk kelas tepat waktu. Rafa, pintar menghormati guru saat menjelaskan. Tiket sesuai jadwal. Iya, piket sesuai jadwal. Ini saya lihat ini tadi kelasnya rapi, bersih, harum, sejuk ya kan? Tepuk tangan untuk Dede. Sekarang giliran sebelah sini. Ya, saya minta tolong untuk kalian mengambil gawai kalian. Bergantian ya dari sini. Silakan sekarang kalian buka aplikasi Quizzes atau mungkin bisa menggunakan yang ada di Google atau Chrome kalian ya. Ketik aja Quizzes gitu ya. Silakan kodenya 616399. Oke, saya mulai ya kuisnya. Weh, Sumar, Jennifer
silakan kalian login menggunakan akun belajar ID kalian ya. Kalau sudah, nanti silakan ikuti tes gaya belajar. Nah, ini tampilannya kan seperti ini. Nah, ini ada yang namanya tes gaya belajar. Silakan kalian ikuti karena ini aplikasinya bermanfaat. Ada tes kepribadian, tes penjurusan untuk mungkin nanti kalian SMA atau kuliah, ada tes kemampuan yang lainnya bisa kalian gunakan juga. Yang kalian gunakan hari ini adalah tes gaya belajar. Silakan kalian lakukan tes gaya belajar ini. Kemudian kalau sudah, silakan screenshot hasilnya. Screenshot nanti dikirim di grup kelas 7C ya. Nah, ini nanti di screenshot terus dikirim ke grup kelas 7C. Banyaknya visual. Oke. Nah, untuk tes diagnostik gaya belajar ini akan saya gunakan sebagai acuan pembentukan kelompok dalam materi menulis teks deskripsi ya anak-anak. Jadi saya nanti akan meminta kalian untuk duduk secara berkelompok. Kemudian kalian akan saya minta membuat teks deskripsi sesuai dengan gaya belajar kalian. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana macam-macam teks deskripsi jika dijadikan sebuah produk ya. Nah, sekarang saya tanya, kalian pernah nggak sih menulis teks deskripsi? Mungkin deskripsi secara ringkas saja, pernah nggak? Pernah ya, mendeskripsikan ruang kelas, mendeskripsikan diri, mendeskripsikan ruang kelas, atau mungkin barang kesukaan kalian. Nah, sekarang silakan kalian buka YouTube channel saya ya, namanya Faiqatul Himma, atau mungkin linknya saya kirim di grup aja ya. Nah, biar kalian bisa langsung menyimaknya. Di situ ada materi menulis teks deskripsi. Ya, silakan materinya disimak, dibaca dengan baik, sambil saya menulis nama-nama kelompok kalian ya. Baik, sudah ya nak ya. Nah, ini adalah hasil dari tes diagnostik kalian. Kemudian sudah saya kelompokkan. Ingat-ingat ya. Di sini kelompok kinestetik, auditori, auditori 1, auditori 2, visual 1, visual 2, visual 3. Ya. Oke. Silakan langsung duduk bersama dengan teman kelompok. Kelompok kinestetik, mana kinestetik? Oke, Vincent, Sinta, Kenzi, dan Genjo ya. Gak apa-apa Sinta, paling cantik sendiri ya, karena ini berdasarkan dia belajar ya. Auditori 1, Salma, Vina, Vinda, dan Naira. Auditori 2, sini ya. Ini adalah wisata apa? Pernah buat baca? Yang belum pernah coba angkat tangan. Sudah semuanya ya, luar biasa. Nah, saya yakin sudah pernah semuanya. Nah, pada Pacang ini adalah salah satu wisata lokal yang ada di Bojonegoro. Ya, ini supaya ada sebuah teksnya. Khusus kelompok kinestetik, silahkan kalian bekerja sama untuk mencari potongan teks ini di sudut kelas. Ya, sebentar. Untuk kelompok visual, silakan kalian membuka HP kalian. Kemudian ada sebuah teks di website Bufaik namanya bufaikmengajar.grammar.ai. Silakan diketik yang visual. Mana visual? bufaikmengajar.grammar.ai. Oke. Kemudian yang audio, Bufaik sudah punya teks dalam bentuk audio story. Nah, di sini di TikTok Bufaik yang dibangun pada tahun Nah,
Iya. Batu Pacal adalah Yang sebuah kita lihat bangunan makanan. peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1900. Batu Pacal berlokasi di bangunan peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1933. Batu Pacal berlokasi di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Kemaya, Kabupaten Bojonegoro. Tempat ini dibangun untuk mencukupi kebutuhan irigasi pertanian di wilayah sekitar hingga saat ini. Keindahan alam di sekitar waduk membuatnya tak sekedar menjadi. Setelah kalian mendengarkan atau membaca contoh teks Batu Pacal dari Bupati, silakan kalian berkelompok menentukan wisata apa yang akan kalian deskripsikan dan produknya menjadi seperti apa. Saya berikan contoh. Misalnya untuk kelompok visual dijadikan infografis seperti ini. Ini namanya infografis. Kalian bisa mengerjakan menggunakan aplikasi Canva. Bu, ini kan proyek, berarti nggak harus selesai hari ini. Betul sekali. Proyek itu tidak bisa diselesaikan saat ini juga. Jadi bisa kalian lanjutkan kerjaan di rumah maupun di pertemuan selanjutnya. Berarti hari Senin dan Selasa itu masih bisa kalian kerjakan di kelas ya. Ini menggunakan aplikasi Canva. Ini yang visual. Atau mungkin gini, Bu, saya itu suka sekali tampil Bu di kamera Bu. Bolehkah kita membuat vlog Bu? Boleh. Bu, berarti kalau kita membuat vlog, misalnya nih kita di alun-alun, berarti kita membuat vlognya di alun-alun. Betul sekali ya. Terus yang kinestetik, misalnya kamu kan suka bergerak-gerak nih, misalkan membuat pop-up seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari pop-up, yaitu GoFun. Nah, ini contohnya ya kelompok kinestetik, ini dijadikan pop-up. Ini kan GoFun ya. Nah, jadi mendeskripsikan GoFun, kemudian dijadikan pop-up. Thailand. Malaysia. Pengen nabi aja. Ikat kan? Oke. Buat apa kita? Seenaknya aja mau dibagiin atau vlog? Seenaknya aja siapa? Sekarang saya coba tanya satu-satu ya. Silakan perwakilan kelompok berdiri dan mempresentasikan hasil diskusinya. Mau memilih objek wisata apa dan produknya apa? Objek posisi mau membuat teks deskripsi apa? Di atas angin kita membuat vlog. Oh, negeri di atas angin buat vlog. Nggak biasa tepuk tangan. Oke, kelompoknya ada. Silakan ada berdiri. Mau objeknya apa dan produknya apa? Oke, akan membuat vlog di Taman Lokomotif. Tepuk tangan. Baik, anak-anak terima kasih atas antusias kalian dalam mengikuti pembelajaran menulis teks deskripsi ini. Nanti silakan kalian lanjutkan di rumah atau mungkin di pertemuan selanjutnya di hari Senin dan hari Selasa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, saya meminta kalian membuat produknya bebas ya, mau infografis, mau pop-up, mau scrapbook, atau mau vlog juga bisa. Oke, jadi nanti silakan sepakati waktu, kemudian alat bahan apa yang akan kalian siapkan untuk membuat produk dari teks deskripsi tadi. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak? Ada. Sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, kita harus bikin terlebih dahulu. Bikin penutup. Cluenya saya tulis nggak? Cluenya adalah jika Bu Fai bilang buah nanas, kalian apa? Berdiri. Oke, berdiri. Ini kalian sendiri loh ya. Jika Bu Fai bilang buah
berdasarkan kelompok yang saya sesuaikan dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, sekarang saya akan membuat refleksi kegiatan hari ini dengan metode 4P. Yang pertama adalah peristiwa. Kira-kira yang terjadi hari ini tadi apa? Coba yang mau menjawab angkat tangan. Peristiwa apa yang terjadi hari ini? Ayo, apa-apa? Rafa, hari ini belajar apa? Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia materi. Betul, materi menulis teks deskripsi. Kemudian perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia apa? Senang. Tadi itu ada yang gini waktu pembelajaran di awal tadi. Perasaan saya hari ini senang, tapi agak capek karena tadi naik sepeda ke sekolah. Ada yang sedih karena bestinya nggak masuk. Dan ada yang senang karena tambahan uang jajan. Ya kan, banyak sekali. Tetapi ternyata setelah mengikuti pembelajaran hari ini semuanya senang. Kemudian pembelajaran apa kira-kira yang bisa kalian dapatkan? Apakah kalian bisa mengenali wisata lokal yang ada di Bojonegoro? Ya. Apakah kalian bisa meningkatkan keterampilan menulis kalian? Ya. Nah, dan keterampilan kedepannya bagaimana? Apakah yang kalian lakukan selanjutnya? Apakah kalian akan membuat produk teks deskripsi? Iya dong. Sekarang saya minta menulis perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran Bu Faik hari ini. Ditulis atau hanya emoticon saja atau hanya satu kata saja. Kemudian silakan kalian tempelkan di depan yang di sebelah sini. Ini semuanya saya harap dengan warna yang sama. Saya berharap perasaan kalian hari ini sama juga. Saya coba baca. Senang sekali, senang, ang. Semuanya ang ini. Oke, karena ada bermain game dan menyenangkan. Love you Bu Faik, love you too. Perasaan, oke, senang semuanya. Alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan senang. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya dari Senin dan Selasa kita akan melanjutkan membuat produk teks deskripsi, bisa dalam bentuk blog, infografis maupun dengan bentuk pop-up maupun scrapbook ya. Kalau begitu saya akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, silakan ketua kelas memimpin doa akhir pembelajaran. Mari kita berdoa menurut saya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih. Bu Faik, alhamdulillah kegiatan pembelajarannya tadi observasi luar biasa sekali. Apa yang Bu Faik rasakan saat ini? Plong yang pasti Plong ya. yang pasti plong karena sudah melakukan pembelajaran praktik diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE betul sekali. Jadi senang dan ada pengalaman baru tentunya Bu. Oh iya ya, luar biasa. Tadi saya mengikuti dari awal sampai akhir yang ada anak-anak untuk KSE-nya tadi ketika dia dibagikan kertas, menuliskan perasaannya, di depan luar biasa anak-anak antusias yang mengungkapkan Betul, isi hati mereka. iya, beragam tadi Bu. Curhatnya mereka seperti itu. Nah, dari pembelajaran yang dilaksanakan tadi, menurut Bu Faik bagaimana refleksinya? Apakah Bu Faik sudah merasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan apa yang Bu Faik rencanakan, atau mungkin ada hal-hal yang memang masih perlu ditingkatkan lagi Bu Faik?
Yang pasti tadi sudah sesuai dengan modul ajar yang telah saya buat atau yang saya rencanakan Ibu. Tapi yang pasti tentunya juga ada hal-hal yang harus ditingkatkan lagi, terutama dalam penerapan diferensiasi proses maupun produknya, terutama dalam proses tadi ya Bu ya, konten proses meskipun medianya sudah saya siapkan dengan baik, tapi mungkin dalam penyesuaian anak-anak karena masih kelas 7 mungkin Bu ya, jadi memang perlu dibimbing. Selain itu ini Bu, metode 4P yang saya terapkan mungkin tadi juga belum maksimal karena waktu. Betul, waktu, dan mungkin anak-anak juga ketika pembelajaran jarang sekali diterapkan refleksi 4P tadi, sehingga harus saya tuntun terlebih dahulu baru mereka dapat menyampaikannya dengan baik seperti itu. Terus rencana tidak lanjutnya Bu Faik untuk meningkatkan hal-hal yang tadi Bu Faik rasakan kira-kira apa? Yang pasti saya akan selalu menerapkan pembelajaran diferensiasi itu Ibu, karena Konsisten, karena dengan konsisten kan pasti anak-anak akan terbiasa, kemudian kebutuhan belajar siswa murid juga akan terpenuhi dengan baik, terutama dalam refleksi Bu, karena sebenarnya pembelajaran itu yang paling penting itu pada refleksinya, sehingga saya bisa tahu kekurangan pembelajaran saya apa, kemudian kekurangan pada anak-anak apa, mungkin ada yang belum dipahami atau dari saya ada yang belum saya sampaikan, sehingga kami saling tahu dari kegiatan refleksi itu. Jadi saya akan menerapkan refleksi metode dengan 4P itu Ibu. Luar biasa sekali. Tadi yang ketika proses itu saya terpesan ketika ada anak-anak yang mana dia suka video, dia ada YouTube, dan YouTube-nya itu YouTube bukan ngambil dari linknya orang, tapi pakai YouTube-nya Bu Faik sendiri. Kemudian untuk anak-anak yang dia suka visual ya, pakai webnya juga punya Bu Faik sendiri. Kemudian ada anak estetik, dia ngambil potongan-potongan paragraf gitu ya, mereka antusias sekali. Keren sekali Bu Faik. Mungkin ini tidak hanya di kelas 7 ya, Bu Faik mengajar kelas berapa saja? 7 dan 9 ini. Ya, mungkin ini semua kelas bisa konsisten seperti ini, pasti anak-anak sangat antusias mengikuti pembelajaran, dan saya yakin Bu Faik bisa lebih dari ini. Amin. Mungkin sedikit dari saya ketika tadi membangkitkan semangat anak-anak ketika menyanyi bersama, itu kan sambil posisi duduk ya Bu Faik. Nah, saya tuh membayangkan andai kan itu dilakukan dengan Bu Faik berdiri, mengajak mereka berdiri, atau Bu Faik menghampiri dari bangku ke bangku, wah pasti lebih seru lagi. Itu Bu, salah satu kekurangan guru SMP juga terutama saya Bu ya. Belum terbiasa dengan speaking, sehingga mungkin saya masih kaku. Iya, beda dengan di SD. Iya betul. Saya juga ini belajar dari anak-anak itu Bu. Nah dulu di SD itu SBG-nya seperti apa? Jadi saya dapat gambaran dari anak-anak sehingga saya adaptasi untuk saya terapkan ke anak-anak juga. Iya betul. Iya. Mungkin karena saya basicnya dari guru SD, jadi saya membayangkan dengan energinya Bu Faik itu pasti lebih dapat gitu ya. Tapi keren, secara keseluruhan saya melihat tadi luar biasa Bu Faik. Kira-kira ada nggak rencana pengembangan yang lain yang ingin Bu Faik nanti sampaikan ke anak-anak dalam pembelajaran berikutnya? Yaitu Bu, yang pasti yaitu dalam mengelola emosi anak-anak. Yang pertama dengan mungkin saya kelola dengan speaking itu yang perlu saya tingkatkan lagi. Nah kemudian juga saya mungkin akan sering mengikuti apa ya Bu, seperti mungkin pelatihan atau mencari praktek baik yang bisa saya terapkan. Betul, peningkatan kompetensi pada diri saya yang akan atau yang mungkin bisa saya terapkan di kelas saya nanti. Nah, seperti itu. Oke, semangat terus Bu Faik, sukses. Terima kasih atas waktunya hari ini. Iya, sama-sama. Sukses selalu.